Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhat talamidz wat tilmizat, kaifa halukum jami'an? Wahai anak-anakku, siswa-siswi SMP kelas 7 Ma'had Islam Pekalongan, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan semua rutinitas kegiatan kita, termasuk pembelajaran jarak jauh ini. Amin ya rabbal alamin. Taib, ayyuhat talamidz wat tilmizat, as'adakumullah. Al-yaum yaumus thulatsa wa nahnu sanata'alam al-lughatal arabiyyah. Baik semuanya, siswa-siswi, hari ini hari Selasa kita akan kembali belajar mengenai bahasa Arab. Taib. Wal'an hadza sabah sanata'alam an dhamir muttasil. Ya, pada pagi hari ini, hadza sabah, pada hari ini, pagi hari ini, sanata'alam dhamir muttasil. Kita akan belajar mengenai dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil itu adalah kata ganti sambung, ya. Kata ganti sambung. Gunanya apa? Dhamir muttasil itu, dhamir muttasil itu fungsinya menyatakan kepemilikan atau kepunyaan, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan benda ini milikku, ya, misalnya ini tasku, nah itu kan menyatakan kepemilikan bahwa tas ini adalah tasnya aku, tasnya saya. Ini tasnya dia, misalnya dianya dia laki-laki. Ini tasnya dia, dianya dia perempuan. Ini tas kamu, kamunya kamu laki-laki. Ini tas kamu, kamunya kamu perempuan. Nah, itu semua menyatakan sebuah kepemilikan atau kepunyaan, ya. Nah, dalam bahasa Arab, untuk menyatakan sebuah kepemilikan, kepunyaan, ya, kepemilikan suatu benda, maka nanti akan menggunakan yang namanya dhamir muttasil, kata ganti sambung. Baik. Nah, yang ada di slide pertama ini saya pindah sebagaimana yang ada di buku paket halaman 11 yang bawah, ya. Yang kemarin saya sudah tugaskan kepada kalian semua untuk merekam video dan membacanya, ya, bagi yang sudah mengirim. Nah, iftahu kutubakum fi safhah 11, sambil dibuka kitab-kitab kalian di halaman 11 bagian bawah, ya, yang tabel dhamir muttasil itu, kata ganti sambung. Nah, di tabel tersebut sudah ada contoh-contoh penggunaan dhamir muttasil, kata ganti sambung, ya. Ada ismun, ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Sodiqun, sodiqi, sodiquka, sodiquki, sodiquhu, sodiquha. Akhun, akhi, akhuka, akhuki, akhuhu, akhuha. Terakhir ada ukhtun, ukhti, ukhtuka, ukhtuki, ukhtuhu, ukhtuha. Nah, semua contoh dhamir muttasil atau semua contoh kalimat yang ada di tabel ini merupakan contoh penggunaan dhamir muttasil, ya. Coba kita artikan satu persatu, ya, mulai dari atas. Ismun, ismun itu artinya nama, ya. Ismun itu artinya nama. Ismi, nah, ini sudah berubah. Yang tadinya kata dasarnya ismun artinya nama, sekarang menjadi ismi. Bisa dilihat ada perbedaan dari ismun ke ismi, ya. Ismi di situ
ketambahan ya sukun di belakangnya. Ismi, ya. Yang tadinya ismun tidak ada ya-nya sekarang menjadi ismi, di belakangnya ada ya sukun. Ya. Maka mimnya yang tadinya domah tanwin mun, ya, ismun, kan domah tanwin itu mimnya. Nah, karena kemasukan ya sukun, yang mana ya sukun itu merupakan domir muttasil, katakan disambung, maka huruf mimnya yang tadinya mun tidak lagi domah tanwin atau mun lagi, tapi berubah menjadi harokatnya kasroh. Harokat mimnya berubah menjadi kasroh, ya, karena kemasukan domir muttasil berupa huruf ya di belakang. Ismun, ya, tadinya setelah kemasukan ya sukun menjadi ismi, ya. Lah bagaimana dengan artinya? Artinya pun sudah berubah, ya. Ketika sudah kemasukan ya sukun di belakang dan mimnya yang tadinya harokatnya domah tanwin menjadi kasroh, ismi, maka artinya pun menjadi namaku, ya. Sudah tidak nama lagi tapi ada ku di belakangnya, namaku, ya. Kalau ismun nama, udah gitu aja, cuma nama. Tapi kalau namaku ismi, ya, bisa diperhatikan, ya. Ya, ismi, namaku, ya. Jadi kalau mau bilang nama saya adalah atau namaku adalah, berarti tidak menggunakan ismun lagi, tapi menggunakan ismi. Misalnya namaku Ahmad, ismi Ahmad, gitu ya. Tidak ismun Ahmad, tidak. Karena kalau ismun itu artinya masih nama, gitu saja. Tapi kalau kita mau bilang, mau memperkenalkan diri kita kepada teman kita, kepada orang lain dalam bahasa Arab, maka ismi, panjang belakangnya, karena tadi sudah kemasukan ya sukun di belakang. Yang mana ya sukun tersebut merupakan dhamir muttasil, kata ganti sambung, ya, yang fungsinya tadi menyatakan sebuah kepemilikan atau kepunyaan. Namaku berarti namanya aku, nama punya saya, nama milik saya, namanya saya, ya. Ismi Ahmad, contoh, ya. Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Nama kepunyaanku, ya, bukan kepunyaan siapa-siapa, nama kepunyaanku Ahmad atau namaku Ahmad. Baik, paham dong, ya? Itu dhamir muttasil yang pertama, yaitu ya sukun, ya. Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas lagi penjelasannya. Kemudian ismuka, ya. Setelah ismi, dhamir muttasil yang pertama ya sukun, sekarang dhamir muttasil yang kedua, yaitu berupa ka, ya. Ka di belakang kalimat, ya. Ismuka, ya. Yang tadinya ismun, nama saja, sekarang belakangnya ketambahan ka, kaf fathah ka menjadi ismuka, ya. Bisa dilihat di situ, ya, di kolom kedua yang paling atas, yang kolom ketiga, maaf, ismuka artinya apa? Nama, namamu, ya. Mu-nya arti mu itu dapat dari mana? Dari ka itu di belakang, ya. Jadi ka di belakang itu huruf kaf harokat fathah, kaf fathah ka di belakang ismu itu artinya mu atau kepunyaanmu, kepunyaan kamu. Ismuka berarti artinya namamu atau nama kamu atau nama kepunyaannya kamu, ya. Nama milikmu, ya, sama, namamu intinya, ya. Ismuka, namamu, ya, berarti kan namanya kepunyaan kamu, ya. Nah, itu ka di situ merupakan dhamir muttasil, kata ganti sambung untuk menyatakan kepemilikan.
Lah, ka di sini kamunya kamu siapa? Ya. Kalau dalam bahasa Arab perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nah, ka di sini itu untuk kamu yang laki-laki. Ya, baik. Ka di sini untuk kepemilikan atau kepunyaan kamu, tapi kamunya khusus untuk laki-laki karena ini bahasa Arab ada sendiri-sendiri. Ismuka, namamu. Misalnya kita mau bilang namamu Ibrahim, ya berarti Ibrahim itu kan laki-laki. Berarti namamu pakainya ismuka Ibrahim. Ya. Namamu adalah Ibrahim. Paham dong? Ismuka Ismail, namamu adalah Ismail. Nama milikmu, nama kepunyaanmu, ya, sama saja. Namamu adalah Ismail. Ismuka Ahmad, namamu adalah Ahmad. Atau namamu Ahmad, nama kepunyaan kamu Ahmad. Nah, itu untuk menyatakan sebuah kepemilikan. Kalau yang dituju perempuan tapi kok pakainya ismuka, ya. Semisal kita mau menunjuk nama seorang perempuan, ada Fatimah, kita bilangnya ismuka Fatimah. Nah, itu kurang tepat, ya. Nanti ada sendiri. Jadi yang kedua ini dhamir mutasil yang kedua yaitu huruf K di belakang, huruf kaf dengan harokat K di belakang itu merupakan dhamir mutasil atau kata ganti sambung yang menyatakan kepemilikannya kamu, kepunyaanmu, yaitu khusus untuk laki-laki. Ismuka. Nah, ketika sudah kemasukan K di belakang, ismunnya juga baru berubah, harokat mimnya juga berubah lagi. Yang tadinya ismun, mimnya itu dhammah tanwin, mun, ya, karena kemasukan dhamir mutasil kata ganti sambung di belakang berupa ka, maka munnya tadi tidak mun lagi tapi cukup dengan dhammah saja, ya. Diganti dhammah saja, tidak dhammah tanwin lagi. Ismuka, ya, mu, tidak mun lagi. Tidak ismunka, tidak seperti itu. Kalau seperti itu salah, ya, tapi cukup dhammah saja. Ismuka. Ismuka Ahmad, namamu Ahmad. Ismuka Ibrahim, namamu Ibrahim. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kolom keempat atau kata ganti sambung yang keempat, yang ketiga, ya, tapi kolomnya kolom keempat. Kata ganti sambung yang ketiga yaitu berupa ki di belakang kalimat, ya. Ismuki. Nah, ki di sini itu adalah merupakan dhamir muttasil atau kata ganti sambung. Nah, kalau ki untuk menyatakan kepemilikan siapa? Sama seperti K, yaitu kepemilikan kamu, tapi ki itu khusus untuk perempuan, ya. Kalau tadi K untuk menyatakan kepemilikan kamu tapi khusus untuk laki-laki, kalau ki untuk menyatakan kepemilikan kamu, kepunyaanmu, tapi khusus untuk perempuan. Ismuki, ya. Artinya bagaimana? Berarti artinya namanya kamu atau namamu, wahai anak perempuan, ya. Misalnya ismuki Fatimah, namamu Fatimah. Ismuki Aisyah, namamu Aisyah. Ismuki Zainab. Nah, itu kan nama-nama perempuan semua. Ismuki Zainab, namamu adalah Zainab. Tidak boleh kita bilang ismuka Zainab, salah, karena K untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Ismuki Fatimah, namamu Fatimah, ya. Namamu, nama kepunyaanmu, ya, nama milikmu adalah Fatimah, maksudnya ya namamu itu tadi, namamu Fatimah. Ismuki, namamu Fatimah. Ismuki Aisyah dan lain sebagainya, ya. Ingat-ingat, ya, kalau
kata ganti sambung atau dhamir muttasil ka itu mempunyai arti kepemilikan kamu untuk laki-laki. Kalau dhamir muttasil ki itu untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan kamu, kamunya kamu perempuan. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi ismi ya, ada yang terlupakan. Kalau ismi bagaimana? Kalau dhamir muttasil ya sukun di belakang, ya sukun itu kan dhamir muttasil, kata ganti sambung. Tadi belum saya jelaskan. Kalau ya sukun bagaimana? Untuk laki-laki atau perempuan? Kalau ya sukun itu untuk laki-laki dan perempuan, ya, dua-duanya. Ya. Jadi kalau untuk menyatakan kepemilikanku, ya, baik perempuan maupun laki-laki itu menggunakan ya sukun di belakang kalimat, ya. Jadi ya sukun, dhamir muttasil atau kata ganti ya sukun yang berupa ya sukun di belakang kalimat, ya. Tadi contohnya di situ di slide ismi itu kan belakangnya ya sukun. Nah, kalau ya sukun itu dhamir muttasil atau kata ganti sambung untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaanku. Kunya itu boleh dipakai perempuan dan laki-laki, ya. Ismi, namaku Ahmad. Ismi Fatimah, namaku Fatimah, ya. Jadi kalau perempuan mau bilang namaku ya pakainya ismi, sama tambahan kata ganti sambungnya berupa ya sukun. Laki-laki mau bilang namaku ya sama, tambahan kata ganti sambungnya adalah berupa ya sukun. Paham ya? Nah, sekarang kolom ke-5 atau dhamir muttasil yang keempat, ya, berupa hu di belakang kalimat. Di sini contohnya yang paling atas melanjutkan yang tadi, setelah ismuki di situ ismuhu, ya. Ismuhu, ya. Artinya namanya dia, ya. Namanya dia. Nah, mana yang bermakna dia? Nah, di situ adalah yang bermakna dia adalah hu, ya. Ismuhu, namanya dia. Jadi orangnya tidak di sini nih. Kita sedang orangnya sedang kita bicarakan ini. Tidak hadir di sini ya, karena namanya dia di sana orangnya. Ismuhu. Nah, dhamir muttasil atau kata ganti sambung hu itu menyatakan makna kepemilikannya dia, ya, atau miliknya dia. Dianya dia laki-laki apa perempuan? Laki-laki, ya. Ismuhu, namanya dia Ahmad misalnya. Ismuhu Ahmad. Oh, namanya dia Ahmad. Dianya dia laki untuk laki-laki. Ismuhu Ahmad, ya. Ismuhu Ismail, namanya dia itu Ismail, ya. Kita sedang membicarakan orang. Ismuhu Ibrahim, namanya dia Ibrahim, ya. Jadi sekali lagi dhamir muttasil di situ hu, ya. Hu di belakang kalimat itu adalah dhamir muttasil atau kata ganti sambung yang mempunyai makna dia, atau lebih tepatnya mengandung makna kepunyaannya dia, tapi dianya dia laki-laki. Ismuhu Ahmad, ismuhu Ismail, ismuhu Hasan, ismuhu Ibrahim, ya. Namanya Ahmad, namanya Hasan, namanya Ismail, namanya Ibrahim, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Khusus dia untuk dia laki-laki. Baik. Yang terakhir ismuha, ya. Kalau sebelumnya ismuhu, sekarang ismuha. Nah, mana dhamir muttasilnya atau kata ganti sambungnya? Yaitu ha di belakang itu, ya. Ha panjang karena di situ haknya disambung dengan alif berdiri. Ismuha, ya. Sama artinya namanya dia, tapi di sini namanya dianya untuk dia perempuan. Ismuha Fatimah, namanya dia Fatimah. Ini juga orangnya tidak hadir di sini,
istilahnya ibaratnya kita sedang membicarakan orang yang tidak hadir di sekitar kita, tapi jauh di sana. Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Ismuha Aisyah, ismuha Khadijah, ismuha siapa lagi? Maryam, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya ya. Jadi dhamir muttasil ha di sini itu untuk menyatakan kepemilikannya dia, tapi dianya dia perempuan ya. Fahim dong ya. Jadi ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Kalau kita artikan namaku, namamu, namamu, namanya, namanya. Kalau kita artikan lebih jelas lagi, ismi, namaku, boleh dipakai laki-laki dan perempuan. Tandanya ya sukun. Ismuka, namamu, untuk laki-laki saja. Ismuki, namamu, untuk perempuan. Ismuhu, namanya dia, untuk laki-laki. Ismuha, namanya dia, untuk perempuan. Lah itulah 5 dhamir muttasil atau kata ganti sambung ya. Berarti 1 dhamir muttasil yang 1 pertama berupa ya sukun ya. Dhamir muttasil yang kedua berupa ka. Dhamir muttasil ketiga berupa ki. Dhamir muttasil keempat berupa hu. Dhamir muttasil kelima berupa ha. Itu semuanya diletakkan di belakang kalimat, suatu kalimat, kata benda tepatnya ya. Nah, contoh yang kedua, tabel yang kedua, sodikun, sodiki, sodikuka, sodikuki, sodikuhu, sodikuha ya. Sodikun ya, ma makna sodikun? Apa artinya sodikun? Apa makna sodikun? Sodikun itu artinya teman ya, friend dalam bahasa Inggris. Sodikun teman artinya, tapi teman laki-laki ini. Karena kalau perempuan sodikotun ya. Sodikun. Nah, ketika kita mau bilang temanku ya, temannya saya, temanku, ya, tinggal ditambahi sodikun tersebut, belakang kalimat ditambahi ya sukun. Karena mau bilang temanku, tambahi ya sukun di belakangnya, sodiki ya. Jadilah sodiki, temanku ya. Tapi teman laki-laki ini ya. Dari sodikun menjadi sodiki, temanku, ya, temanku laki-laki. Sama seperti tadi ismun sodikun, qafnya di situ sodikun, kun qafnya berharokat dhammah tanwin. Setelah kemasukan dhamir muttasil, setelah kemasukan kata ganti sambung berupa ya sukun, maka qafnya di situ ndak kun lagi, ndak dhammah tanwin lagi, tapi diharokati kasroh. Ya, sama seperti tadi atasnya, ismun ndak mun lagi ketika kemasukan ya sukun, tapi memnya berubah harokat kasroh, ismi. Nah ini juga seperti itu. Sodikun yang tadinya kun, karena kemasukan dhamir muttasil, kata ganti sambung berupa ya sukun, maka qafnya kasroh, sodiki ya. Jadi ndak sodikun ya sukun, ndak, tapi qafnya diharokati kasroh. Sodiki, temanku ya. Pokoknya kalau dhamir muttasil yang menyatakan kepunyaanku memakai ya sukun diharokati, sebelumnya berubah menjadi kasroh. Sodiki, temanku. Sekarang sodikuka, ini artinya bagaimana berarti? Temanmu ya. Sodikuka, temanmu tapi kamunya kamu laki-laki. Yang diajak bicara adalah laki-laki. Karena di situ dhamir muttasilnya atau kata ganti sambungnya berupa ka di belakang ya. Tadi sudah saya jelaskan, dhamir muttasil ka mempunyai arti kepunyaan kamu, tapi kamunya laki-laki. Sodikuka, temanmu ya.
temannya kamu ya, temannya milikmu ya, kepemilikan. Sodikuka, temanmu. Lah, kofnya juga ndak tanwin domah tanwin lagi, tapi cukup hanya dengan diharokati domah saja. Sodikuka ya. Ndak sodikun ndak, tapi sodikuka berubah domah saja. Sodikuka, temanmu. Kamunya kamu laki-laki. Sodikuki, temanmu. Nah, kalau ini kamunya kamu perempuan karena ki ya. Ki adalah dhamir mutasil, kata disambung yang mempunyai makna kamu perempuan atau kepemilikannya kamu, kamunya perempuan. Sodikuki, temannya kamu ya. Hadhihi, hadza sodikuki, ini loh temanmu. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Hadza sodikuki, ini loh temanmu ya. Misalnya yang diajak bicara itu Fatimah. Saya mengajak bicara Fatimah, saya mau bilang sama Fatimah bahwa ini temanmu wahai Fatimah. Berarti hadza sodikuki, ini loh temanmu ya Fatimah wahai Fatimah ya. Kalau saya makainya hadza sodikuka, tapi yang saya ajak bicara Fatimah, betul atau salah? Salah ya. Karena yang saya ajak bicara Fatimah. Sodikuki, berarti harus ki. Sodikuki, temanmu. Kamunya kamu perempuan. Sodikuhu, temannya dia. Dianya dia laki-laki karena hu ya. Kata disambung berupa hu. Sodikuhu, temannya dia. Dianya laki-laki. Sodikuha, temannya dia. Dianya perempuan ya. Fahim dong? Insyaallah fahim ya. Jadi yang diingat-ingat dan dihafalkan, yang perlu diingat dan dihafalkan itu masing-masing arti dan kegunaan dari dhamir mutasil itu sendiri ya. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Lah, ini. Di slide ini ya ada kata ganti sambung ya. Mohon maaf, itu tabel yang atas sebelah kanan sendiri ada dhamir muttasil kata ganti ya, itu seharusnya dhamir saja itu ya. Yang atas ya, yang di kotak biru paling kanan sendiri ya. Kotak atas paling kanan yang berwarna biru yang ada tulisannya dhamir muttasil kata ganti ya. Itu mutasilnya ndak ada itu. Afwan, saya salah menambahkan ketikan. Itu seharusnya dhamir saja ya. Dhamir kemudian kata ganti gitu ya, enggak ada mutasilnya yang atas ya. Ini bisa dilihat di halaman 14 ya. Ini saya memindahkan tulisan atau tabel yang ada di halaman buku paket bahasa Arab halaman 5 halaman 14 yang paling atas ya. Coba anak-anak sambil dilihat dibuka di halaman 14 yang paling atas ya, yang huruf alif di situ. Di bawahnya tulisan at-tarkib yang tercetak tebal itu at-tarkib, kemudian bawahnya ada alif dalam kurung ya, terus bawahnya lagi ada kata ganti dalam kurung dhamir terus sambung ya. Nah, itu kalau di buku paket halaman 14 kan yang paling kanan itu kata ganti gitu ya. Dhamir dalam kurungnya dhamir ya, kata ganti. Karena kalau kata ganti sambung ada sendiri yang tabel kolom bawahnya itu ya, yang ya sukun, kaki, hu dan ha itu kata ganti sambung. Kalau yang atas ana, anta, anti, huwa, hiya itu dhamir, kata ganti. Tepatnya kata ganti orang ya. Ya, berarti sambil dilihat bukunya halaman 14 atas itu ya, tabel paling atas yang di buku kata ganti dalam kurung dhamir, yang di saya tuliskan di slide PowerPoint ini dhamir muttasil. Seharusnya tidak ada mutasilnya ya. Jadi yang di slide saya ini mutasilnya dicoret. Cukup dhamir saja kemudian kata ganti. Baik. Saya terangkan lebih lanjut.
Bisa dilihat tabel yang atas ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ya. Ini mungkin kalian anak-anakku semuanya beberapa sudah ada yang hafal ana, anta, anti, huwa, hiya ya. Dan artinya mungkin ada yang sudah hafal, berarti ini tinggal mengingat-ingat kembali. Bagi yang belum pernah hafal, belum tahu ya, semoga saja semakin menjadi tahu, tambah ilmu ya. Kita bahas yang tabel atas dulu. Ana, anta, anti, huwa, hiya ya. Kalau ini ana, anta, anti, huwa, hiya ini namanya dhamir atau kata ganti ya. Maksudnya apa? Kata ganti itu kata ganti orang ya. Kata gantinya kata ganti orang ini. Ana, anta, anti, huwa, hiya itu. Ana artinya saya ya. Saya ya, berarti kan kata ana ini yang artinya saya ini menggantikan posisi seseorang. Mau bilang saya dalam bahasa Arab ana, anta kamu laki-laki. Mau bilang kamu dalam bahasa Arab tapi khusus untuk laki-laki anta, anti kamu perempuan. Mau bilang kamu tapi yang ditujukan itu kepada perempuan dalam bahasa Arab anti. Huwa dia, dianya dia laki-laki. Hiya dia, dianya dia perempuan. Nah gitu memang dalam bahasa Arab itu ada perbedaan yang sangat mencolok sekali ya dengan bahasa-bahasa, terutama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu perempuan dan laki-laki ada sendiri penggunaannya ya. Kalau ana, saya itu digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Mau bilang saya, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam bahasa Arab ya pakainya ana ya. Ana. Perempuan mau bilang saya dalam bahasa Arab ya perempuan itu pakainya ana. Laki-laki mau bilang saya dalam bahasa Arab ya sama pakainya ana. Ana, anta, anti, huwa, hiya ya. Ini ana, anta, anti, huwa, hiya ini namanya dhamir, kata ganti ya. Kata ganti. Kata ganti orang ya. Bukan kata ganti sambung yang tadi. Nah, kalau yang bawah, nah ini tabel yang bawah ini baru namanya dhamir muttasil, kata ganti sambung. Muttasil itu artinya sambung, ittisal ya. Ittisal atau muttasil itu artinya sambung, tersambung. Ya, yang tabel yang bawah ini baru namanya dhamir muttasil. Kalau tadi tabel yang atas ana, anta, anti, huwa, hiya itu namanya dhamir, kata ganti orang. Lebih tepatnya ya dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Kalau yang bawah muttasil, kata ganti yang tersambung. Baik, sekarang yang tabel bawah kata ganti sambung lah. Ini kan tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan juga di slide sebelumnya. Ini lebih tepatnya ada di tabel sebagaimana yang ada di halaman 14 ya, 14 paling atas di buku paket kalian. Nah, kata ganti sambung yang pertama itu berupa ya sukun. Ya, ya sukun. Kata ganti sambung yang pertama. Dhamir muttasil yang pertama berupa ya sukun. Itu mempunyai makna ku atau kepunyaanku. Dipakai laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian kata ganti yang kedua itu adalah ka. Artinya mu. Maksudnya kepunyaan kamu. Nah, tapi kamunya kamu laki-laki. Kata ganti sambung yang ketiga atau dhamir muttasil yang ketiga ki ya. Ki mempunyai arti mu atau kepunyaanmu, tapi munya atau kamunya ini kamu perempuan. Dhamir muttasil yang keempat hu ya. Hu mempunyai arti nya atau kepunyaannya dia, tapi dianya dia laki-laki. Nyanya itu nya laki-laki. Dhamir muttasil yang kelima ha. Artinya kepunyaannya dia, tapi dianya dia
perempuan ya. Jadi harus hafal ini ya, dhamir muttasil ya sukun artinya kepunyaanku, untuk menunjukkan kepunyaanku dipakai laki-laki mau perempuan, ka kepunyaanmu untuk laki-laki khusus, ki untuk kepunyaanmu tapi perempuan, hu untuk kepunyaannya dia tapi laki-laki, ha untuk kepunyaannya dia tapi perempuan ya. Baik. Nah, contohnya tadi sudah ada ismun, ismi dan seterusnya, ada sodikun, sodiki, sodikuka dan seterusnya. Nah, sekarang coba saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain misalnya dan cara penerapannya. Nah, ini. Di slide berikutnya kata ganti sambung atau kata ganti kepunyaan ya. Cara menyatakan kepemilikan atau kepunyaan ya adalah dengan menggunakan kata ganti sambung atau dalam bahasa Arab disebut dhamir muttasil ya. Nah, ini rumusnya saya buatkan rumusnya. Cara membuat menggandeng dengan kata ganti sambung itu saya berikan contohnya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Kata benda ditambah dengan kata ganti sambung ya. Coba ini sekarang saya tuliskan ya. Nah, ini caranya ya. Cara membuat kata ganti sambung ya. Cara membuat kata ganti sambung. Nah, sini saja. Ya. Misalnya kita menggunakan kalimat yang lain. Misalnya kitabun ya. Kitabun artinya meja ya. Artinya kitabun buku ya. Kitabun buku. Kitabun kita mau bilang kitabku atau kita mau bilang bukuku ya. Ya berarti untuk menyatakan kepunyaanku tadi dhamir muttasilnya menggunakan ya sukun ya. Tinggal tambah saja ya sukun di belakangnya ya. Tambah ya sukun ini ya. Nah, huruf ba itu kan bisa digandeng dengan ya. Huruf ba bisa disambung, bisa digandeng dengan ya, maka tinggal digandeng saja. Nah, ini. Nah. Ya. Dari kitabun ditambah kata ganti sambung berupa ya sukun, dhamir muttasil berupa ya sukun, jadilah kitabi ya. Tadi huruf terakhir yang tadinya bun, tadinya dhammah tanwin, karena kemasukan ya sukun, ya dhamir muttasil, maka tidak dhammah tanwin lagi, tidak bun lagi, tapi diharokati kasroh. Nah, ya. Jadilah kitabi ya. Kitabi ya. Ya sukun di sini merupakan dhamir muttasil. Ya. Ya sukun di sini merupakan dhamir muttasil yang mempunyai makna ku atau kepunyaanku ya. Maka yang tadinya kitabun
artinya buku sekarang artinya menjadi bukuku, ya. Nah, ini artinya menjadi bukuku, ya, atau buku saya. Nah, kepemilikan. Contoh lain lagi. Ini contoh ke-1, ya. Contoh ke-1, sekarang contoh kedua. Sekarang saya kasih contoh yang ada tak marbutohnya, ya. Bagaimana kalau yang ada tak marbutohnya? Semisal sodikotun, ya, artinya teman perempuan, ya. Bagaimana kalau yang kalimatnya itu ada tak marbutohnya? Ini kan tak marbutoh ini. Tak marbutoh. Ya. Nah, ini kan sodikotun ada tak marbutohnya. Nah, bagaimana ini kalau mau digandeng dengan kata ganti sambung dengan dhamir mutasil, ya? Tak marbutohnya bagaimana? Nah, sodikotun ini kan artinya teman perempuan, ya. Sodikotun artinya teman perempuan. Yang menandakan perempuan itu adanya tak marbutoh di belakangnya, sodikotun. Lah, misal kita mau bilang temanku, ya, atau teman perempuanku atau temanku perempuan. Berarti seperti tadi ditambah dengan ya sukun, ya. Karena ya sukun itu dhamir mutasil untuk menyatakan kepemilikanku, ya. Nah, maka menjadi benar, ya. Nah, ini ya sukun. Nah, kalau kata bendanya ada tak marbutohnya, mau disambung dengan dhamir mutasil, di sini dhamir mutasilnya berupa ya sukun, maka tak marbutohnya diganti terlebih dahulu dengan tak biasa, ya. Tak biasa, tak yang terbuka, ya. Nah, karena apa? Karena tak marbutoh itu kalau letaknya di akhir kalimat tidak bisa disambung, tidak bisa digandeng dengan huruf sebelahnya, ya. Kalau memang tak marbutoh tersebut letaknya di akhir kalimat, ya, tidak bisa disambung dengan huruf sebelahnya, maka solusinya, jalan keluarnya adalah tak marbutohnya diganti dengan diganti dengan tak biasa. Jadilah seperti ini. Jadilah nah ini tak biasanya, ya. Ini ya sukunnya, dhamir mutasilnya, ya. Sodikoti tetap diharokati kasroh. Yang tadinya tun tidak lagi tun tapi diharokati kasroh. Sodikoti, yaknya ya sukun masih utuh. Nah, berubah menjadi tak biasa, tak yang seperti ini. Nah, tidak lagi tak marbutoh, ya. Itu khusus untuk kalimat yang belakangnya ada tak marbutohnya. Sodikotun, teman perempuan. Mau bilang temanku perempuan, tambahi ya sukun di belakangnya, jadilah sodikoti, tapi dengan terlebih dahulu sebelum menggandeng dengan ya sukun, dhamir mutasil ya sukun,
tak marbutohnya dirubah menjadi tak biasa, sodikoti. Ya, karena itu tadi tak marbutoh kalau di akhir kalimat tidak bisa digandeng disambung dengan huruf setelahnya. Sodikoti jadilah artinya temanku, ya. Artinya ini temanku, ya. Temanku perempuan. Saya singkat PR di sini, ya. Temanku perempuan. Mana dhamir mutasilnya? Ini dhamir mutasilnya. Ya sukun dhamir mutasilnya. Dhamir mutasil ya sukun, ya. Sodikoti akhirnya artinya menjadi temanku. Dari sodikotun sodikoti, ya, seperti itu, ya. Nah, contoh lagi. Misal teman perempuanmu, ya. Ya. Misal sodikotun, ya, teman perempuan. Teman perempuan, ya. Mau bilang teman perempuanmu, tapi munya mu laki-laki, ya. Tadi apa? Dhamir mutasil untuk menyatakan kepunyaanmu laki-laki ditandai dengan K, ya. K di belakang kalimat. Kita tambahi K. Ini cara membuatnya, ya. Cara membuat dan menyambung dengan dhamir mutasil K. Jadilah sodi. Nah, jangan lupa karena tak marbutoh, di sini ada tak marbutohnya, maka biar bisa digandeng dengan dhamir mutasil K, maka tak marbutohnya diganti tak biasa terlebih dahulu, ya. Diganti tak biasa terlebih dahulu. Nah, ini diganti tak biasa. Nah, tak biasa. Sodikotu. Nah, tinggal disambung dhamir mutasilnya, ya. Sodikotuka kita harokati. Sodiko. Nah, ininya yang tadinya tun jangan tun lagi tapi cukup domah saja, ya. Sodikotuka jadilah sodikotuka, ya. Karena di sini tak pakai tak marbutoh. Tak marbutohnya diganti tak biasa. Sodikotuka. Ini dhamir mutasilnya, ya. Ini dhamir mutasilnya berupa K, ya. Nah, akhirnya artinya jadinya apa? Jadilah artinya temanmu, teman perempuanmu, ya. Teman perempuanmu, ya. Munya tapi mu laki-laki. Paham belum, ya? Nah, ini, ya. Nah, kalau yang hu dan ha bagaimana? Sama, ya. Sama. Misalnya mau bilang teman perempuannya dia, ya. Sodikuhu, ya. Sodikotuhu, ya. Dhamir mutasil yang artinya kepunyaannya dia laki-laki kan adalah hu, ya. Hu di belakang kalimat. Maka tinggal ditambahkan saja, ya. Sodiko, jangan lupa tak marbutohnya diganti tak biasa. Nah, hu tinggal digandengkan. Sodikotuhu. Sodikotuhu, ya. Teman perempuannya dia, dianya dia laki-laki. Kalau yang hu bagaimana? Yang ha sama, ya. Dhamir mutasilnya ha sama ini. Sodiko, jangan lupa tak marbutohnya diganti tak biasa, ya. Tak biasa. Nah, hanya tinggal digandengkan. Nah, sodikotuha. Sodikotuha. Nah,
Paham ya? Paham tum ya? Ini untuk kasus yang kalimatnya ada tak marbutohnya. Sekali lagi, kalau kalimatnya ada tak marbutohnya, sebelum digandeng dengan domir mutasil apapun, mau itu ya sukun, ka, mau itu ki, mau itu hu ataupun ha, maka tak marbutohnya diganti dulu dengan tak biasa biar bisa digandeng dengan domir mutasilnya. Jadilah sodi kotuka, sodi kotuhu, sodi kotuha ya, tidak memakai tidak seperti awalnya dengan tak marbutoh lagi ya. Itu ya. Semoga saja bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Ya. Ya, itu ya. Itulah penjelasan mengenai domir mutasil. Ya. Pertama, pada kesimpulannya adalah domir mutasil di sini yang diterangkan di sini ada 5 ya. Yang diterangkan di sini ada 5. Domir mutasil yang pertama berupa ya sukun mempunyai makna kepunyaanku ya, dipakai laki-laki ataupun perempuan. Domir mutasil yang kedua berupa ka ya, mempunyai makna kepunyaanmu tapi khusus untuk laki-laki. Domir mutasil yang ketiga ki mempunyai makna kepunyaanmu tapi khusus untuk perempuan. Domir mutasil yang berikutnya hu mempunyai makna kepunyaannya dia tapi dia laki-laki. Domir mutasil yang terakhir yaitu kelima berupa ha di belakang kalimat semuanya ha yang mempunyai makna kepunyaannya dianya dia perempuan ya. Baik. Nah, dan jangan lupa apabila kalimatnya berupa ada tak marbutohnya di belakang, maka sebelum digandeng disambung dengan domir mutasil apapun, tak marbutohnya dirubah dengan tak biasa terlebih dahulu ya. Ini di sini juga saya contohkan, ada contoh lagi ya di slide yang ini. Di slide ini ada contoh sodikun tambah ya sukun menjadi sodiki, kitabun tambah ya sukun menjadi kitabi, abun. Nah, abun artinya ayah atau bapak. Mau bilang ayahku, bapakku, maka tinggal abunnya ditambahi ya sukun, digandeng ya, digandeng menjadi abi ya, tidak bun lagi tapi karena sudah digandeng dengan ya sukun, abi, baknya kasroh, abi ayahku. Makanya kan ada anak yang memanggil ayahnya abi. Nah, itu artinya kan ayahku, abi ya, ayahku. Ummun ya, di sini ada ummun artinya ibu. Tinggal mau bilang ibuku ya, berarti memakai domir mutasil ya sukun yang mempunyai makna ku, kepunyaanku. Ummun ditambahi ya sukun, digandeng jadinya ummi ya. Tidak lagi ummun tapi ummi, mimnya harokatnya kasroh. Artinya ibuku. Makanya ada juga anak-anak yang memanggil orang tuanya, ibunya itu ummi. Ummi ya, itu kan ummi artinya ibuku ya, ibuku. Ummi itu terdiri dari kata benda dan kata ganti sambung ya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai domir mutasil ya, kata ganti sambung untuk menyatakan sebuah kepemilikan atau kepunyaan ya. Coba untuk hari ini setelah selesai menyaksikan, menonton materi lewat YouTube ini, coba kalian kerjakan halaman 15 ya.
halaman 15. Coba langsung latihan ini. Langsung latihan, kalian langsung praktek halaman 15 kotak yang paling bawah ya. Halaman 15 kotak yang paling bawah yang ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kotak ini ya. Ada 5 kotak ini. Yang tadrib 1 ya, tadrib 1 terus perintahnya sil al-dhamair al-muttasilah. Sil itu sambung. Sil sambunglah, perintahnya disuruh menyambung. Sil sambunglah al-dhamair, domir al-muttasilah yang bersambung. Maksudnya kalian disuruh menyambungkan dengan domir muttasil, menyambungkan dengan kata ganti sambung. Ya tadi itu yang belakangnya ya sukun, kaki, hu dan ha. Di situ sudah dicontohkan dengan contoh kalimat sodikun ya, yang artinya teman. Sodikun, sodiki, sodikuka, sodikuki, sodikuhu, sodikuha ya. Di situ sudah dicontohkan satu kalimat ya. Yang perlu kalian kerjakan isi berarti kolom yang belum ada isinya itu, titik-titiknya itu, dengan merujuk atau melihat contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat kedua sodikotun. Awas ini ya, ada tak marbutohnya. Kalimat ketiga ukhtun, itu taknya dhammah tanwin ya. Ukhtun, saudara perempuan. Kalimat ketiga ustadzun, ustadz, pengajar ya. Ustadzun. Kalimat terakhir kitabun, buku atau kitab. Jadi sekali lagi yang perlu kalian kerjakan adalah yang sodikotun, ukhtun, ustadzun, kitabun ya, kitabun ya. Nah, coba kalian kerjakan, kalian tulis dengan rapi di buku tulis kalian. Nanti kalau sudah disambung-sambung semuanya itu difoto dan dikirimkan ke WA saya. WA saya boleh ya, WA saya, karena ini tugasnya tidak saya share di Google Classroom ya, jadi langsung dikirimkan ke WA saya boleh, tidak apa-apa ya. Nomor WA saya itu ya, ada 1 2 3 4 ya, sodikotun, ukhtun, ustadzun, kitabun. Sudah dicontohkan yang atasnya sodikun ya. Baik, alhamdulillah, semoga pertemuan daring pada kesempatan hari ini Selasa bahasa Arab semoga bisa kalian pahami sedikit demi sedikit. Nanti apabila ada yang belum paham silahkan bisa ditanyakan, bisa japri atau WA ke nomor saya langsung, monggo silahkan ditanyakan. Apabila ada kekurangan di sana sini mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap belajar ya, meskipun keadaan masih seperti ini. Dan lagi-lagi yang kita minta adalah semoga keadaan ini cepat berakhir, cepat kembali seperti sedia kala, kita bisa bertatap muka, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, tidak ada kendala apapun di kelas ya, bertemu dengan teman, berinteraksi dengan guru, menerima materi dari guru secara langsung di kelas seperti biasanya. Semoga ya itu yang kita harapkan semuanya. Taib, jangan lupa tadi dikerjakan halaman 15 paling bawah yang ada 4 tabel yang kosong, semuanya ya dikerjakan. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya ini dan kasih komen apabila ada kekurangan ya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.